بعد همنا هم عليم وكل سائل همنا يا قلوبي باسمك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتينا سيدنا وحبيبنا سفينا رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وحبيبته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاج الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادة علي وعلي وصول وفروهم، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultan al-wadi burhan al-mabsuti fil wujudi karamu wa ihsanu ta'ala majduhu wa 'azama sya'nuhu khalaqa khalqa li hikmah wa basata wa ta'aliha ilmah wa basata lahum min faidil minnah ma jarat bihi fi aqdaril kismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi majid. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatih al-syarifah, wal-Habib Alwi Al-Bar, wal-Ustadz Irsyad, Ustadz Abdurrahman, Paman Zain Abbas, wa jami'il hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memulai kajian di Masjid Al-Muhajirin, yaitu kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari. Tapi malam ini secara khusus kita akan sedikit mengenal Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sebab momentum haul beliau ya, yang diadakan di Hadramaut, di Seun, juga di Solo, maka kita gunakan momentum tersebut untuk bisa mengenal figur dari seorang ulama besar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min.
orang mukmin adalah cerminan orang mukmin lainnya. Dengan kita mempelajari biografi hidup seorang tokoh besar, seorang ulama, maka kita juga bisa berkaca terhadap diri kita, sehingga nanti bisa menjadi bahan motivasi untuk bisa meneladani mereka, orang-orang yang telah wusul illallah. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa marga ya, Al-Habsyi bisa dibaca dengan Al-Habsyi, bisa juga dibaca dengan Al-Hibsyi. Nah, gelar ini pertama kali dinisbatkan kepada seorang da'i dari Hadramaut, lahir di kota Tarim, Hadramaut, tapi beliau berdakwah jauh ke Afrika. Beliau berdakwah di Afrika di tempat yang namanya Habasyah. Habasyah di zaman kita ini Ethiopia, dan dakwanya bukan dakwah ke wilayah yang sudah muslim, bukan. Pada waktu itu Ethiopia belum banyak orang yang beragama Islam. Jadi beliau berdakwah di Ethiopia kurang lebih 20 tahun, meninggalkan kampung halamannya ya, dengan perjalanan yang sangat jauh, yang sulit, semata-mata untuk menyampaikan risalah Islam ini. Beliau berdakwah di sana, di Ethiopia, selama kurang lebih 20 tahun dan berhasil mengislamkan banyak orang yang ada di Ethiopia yang sebelumnya mereka bukan beragama Islam selama 20 tahun. Nah, setelah dakwah beliau berhasil, beliau kembali pulang ke Hadramaut dan wafat di kota Tarim. Karena beliau berdakwah ke Habasyah, maka diberikan gelar dengan Al-Habsyi, nisbat kepada Habasyah, Ethiopia. Nah, beliau orang pertama yang diberikan gelar Al-Habsyi, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Habsyi. Dari sinilah semua marga Al-Habsyi berasal dan punya hubungan juga dengan marga Asy-Syatiri. Punya anak turunan ulama, alim, soleh. Sampai akhirnya dari turunannya lahir salah satu tokoh ulama bernama Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi seorang da'i yang selalu waktunya habis berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, khususnya di Yaman. Sampai pada satu ketika tiba di kota Shibam, ada satu kota di Hadramaut, termasuk kota tua, nama Shibam. Maka beliau menginginkan untuk menikah. Tapi tujuan menikah itu adalah untuk ada partner yang membantu dalam dakwah. Makanya beliau mencari istri juga seorang da'iyah, orang yang soleha dan juga orang yang memang menghabiskan waktunya di dalam dakwah ilallah. Akhirnya ketemulah dengan
seorang wanita bernama Syarifah Alawiyah bintu Husain Al-Jufri. Ini wanita salehah, ahli ibadah, ahli ilmu. Al-Habib Muhammad juga adalah seorang ulama. Menikah baru 1 hari, besoknya berdakwah. Sang istri menemani suaminya berdakwah. Dan niat daripada Syarifah Alawiyah juga sama, menikah tujuannya untuk berdakwah atau membantu suaminya untuk berdakwah, itu niatnya. Makanya selesai menikah hari ini, besok sudah berdakwah. Itu orang pada heran, kok nggak dulu istirahat? Enggak, karena tujuannya sama, itu kita berdakwah, menjadi partner dalam dakwah. Baik, menikah. Nah, ketika sudah menikah Habib Muhammad dengan Syarifah Alawiyah, tidak lama Syarifah Alawiyah bermimpi ketika sudah hamil. Beliau bermimpi itu ya tenggelam ya dalam satu tempat di laut atau di sungai, tenggelam. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak datang menyelamatkan beliau. Nah, ketika diselamatkan, anak tersebut dia tidak tahu nih anak siapa dalam mimpi. Maka ketika terbangun dari tidurnya, mimpi ini diceritakan kepada salah satu ulama yang memang pakar di bidang ta'wil mimpi ya. Jadi ada ilmu namanya ilmu ta'wil mimpi. Kemudian ditakwilkan bahwa kau akan memiliki seorang anak yang akan mengantarkan kamu ke surga. Kau akan memiliki seorang anak yang akan mengantarkan kamu ke surga. Ini isyarat bahwa anak ini adalah anak yang terpilih. Ternyata terlahir. Ya, mimpinya orang soleh itu benar, bukan mimpi yang bohong. Ada hadisnya, ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Nabi bersabda, mimpi yang baik satu cabang dari 46 cabang kenabian. Hadis Nabi, mimpinya orang soleh. Ya, di ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ditafsirkan oleh ulama tafsir, bagi mereka kabar gembira. Awalnya kan diceritakan para wali Allah, mereka itu tidak sedih, mereka tidak takut, mereka orang yang beriman, mereka orang yang bertakwa. Singkat artinya seperti itu. Kemudian Allah lanjutkan, lahumul bushra, bagi mereka itu kabar gembira di kehidupan dunia maupun di akhirat. Ulama tafsir menafsirkan, ini saya baca di tafsir Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, ditafsirkan kabar gembira bagi mereka di dunia yaitu mimpi yang baik. Mimpi yang baik, ar-ru'ya as-salihah. Ternyata benar, lahir anak laki-laki. Dan ada riwayat mengatakan ketika lahir anak tersebut itu dalam keadaan sedang berdakwah. Jadi sedang menemani suami, sedang berdakwah di pelosok.
di wilayah namanya Qasam. Maka lahirlah anak tersebut dalam keadaan sedang berdakwah. Anak laki-laki itu lahir pada tahun 1259 Hijriah di tempat yang namanya Qasam, pelosok di wilayah Hadramaut. Karena terlahir di Qasam, di situ dulu ada ulama bernama Imam Ali Kholi Qasam, yang tidak lain leluhur mereka juga. Maka dikasih nama dengan Ali, diberikan nama dengan nama Ali, mengikuti nama Al-Imam Ali Kholi Qasam, adalah ulama yang ada di tempat tersebut. Dan setiap orang yang bernama Ali, puncaknya itu adalah mengikuti nama Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu paling puncak. Lahir ini anak, diberi nama Ali, dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan agama yang sangat ketat. Dari sejak kecil dididik luar biasa. Bahkan Al-Habib Ali itu dilarang pergi ke pasar untuk menjaga ini anak, jangan mendengar hal-hal yang tidak baik. Dipilih teman-teman yang baik untuk bergaul. Jadi mereka sudah rencanakan ini anak kelak dijadikan sebagai seorang ulama besar. Dididik oleh ibunda beliau, kemudian oleh ayah beliau, yang pada akhirnya usia 7 tahun ayah beliau ditugaskan oleh gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang kitab Sulamut Taufiq, juga syair Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbana Atarafna, itu gubahan beliau. Ditugaskan berdakwah ke kota Makkah, ayah daripada Habib Ali, yaitu Al-Habib Muhammad. Di kota Makkah pada waktu itu ramai ulama itu hanya di kisaran tanah suci saja, tapi di pelosok-pelosok itu masih banyak orang awam. Jadi orang-orang mengabarkan kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir bahwa di pelosok kota Makkah itu masih banyak orang awam yang belum paham tentang agamanya. Ditugaskan oleh sang guru berangkat ke kota Makkah. Bisa bayangkan meninggalkan anak yang usianya masih 7 tahun. Dan sang istri Syarifah Alawiyah juga terima, ridho. Kalau untuk keluar berdakwah silakan, mau kemana saja saya ridho. Karena dari awal sudah komitmen hidup mereka itu untuk dakwah ilallah. Dibawa saudara-saudaranya yang sudah dewasa, Al-Habib Husain, ada Al-Habib Abdullah, dan ada lagi saudara lainnya. Pindah mereka ke Makkah, berdakwah di sana dari pelosok ke pelosok, dan diangkat sebagai mufti mazhab Syafi'i, ya. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi diangkat menjadi mufti di dalam mazhab Syafi'i. Beliau menulis kitab fikih berjudul Fathul Ilah, itu karangan beliau, karangan ayah daripada Al-Habib Ali. Kakak beliau juga menggantikan sang ayah menjadi mufti, Al-Habib Husain, setelah wafatnya sang ayah. Nah, jadi Al-Habib Ali di usia 7 tahun hanya hidup dengan ibunya. Saudara-saudaranya, ayahnya sudah pindah ke kota Makkah, migrasi ke kota Makkah. Maka beliau didorong oleh ibunya untuk senantiasa
mengisi waktu belajar kepada ulama-ulama yang ada di kota Seoul pada waktu itu. Mereka tinggal di kota Seoul. Belajarlah Al-Habib Ali ya kepada ulama-ulama besar yang ada di masa itu. Di antaranya di sini ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, terkenal sebagai musnid dunia, seorang ulama ahli hadis di kalangan Sada Ali Ba'alwi. Kemudian belajar juga kepada ayah beliau. Beliau juga nanti pergi ke Makkah mengikuti ayahnya, kemudian belajar di Makkah. Di antaranya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau juga berguru kepada ulama besar Mufti Haramain. Kepada ayahnya, kepada kakaknya juga beliau menimba ilmu. Dan di antara murid-muridnya ada namanya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf, ulama besar yang ada di Seoul, yang tempat beliau selalu dijadikan khataman Sahih Al-Bukhari dan memiliki sanad yang bersambung hingga kepada Imam Al-Bukhari, sanad kitab. Itu muridnya Al-Habib Ali. Kemudian murid beliau juga ada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang nanti mendirikan bersama dengan Mufti Hadramaut Al-Habib Abdurrahman Masyhur, sahib kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, membangun ribat di Tarim. Itu adalah murid beliau Al-Habib Ali. Nah, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang nanti anak beliau melanjutkan Al-Habib Salim Asy-Syatiri, Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Kemudian murid beliau juga Habib Salim bin Hafiz, kakek daripada Al-Habib Umar, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Nah, Al-Habib Salim belajar kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada kitab beliau berjudul Minhatul Ilah. Minhatul Ilah. Di situ dikatakan kalau kita ingin mendapatkan ilmu laduni, ternyata bukan karena banyak belajar. Banyak orang belajar sampai puluhan tahun, ya, tapi ilmunya itu biasa-biasa saja. Nah, orang yang diberikan ilmu laduni itu waktunya singkat, berkah, tapi pemahaman ilmunya luar biasa. Itu alamat ilmu laduni. Dibuka pemahaman oleh Allah, dimudahkan dia menghafal dan ilmunya manfaat. Di sini dikatakan di kitab Minhatul Ilah, cara mendapatkan ilmu laduni dan futuh ternyata bukan di banyak menghafal, ternyata bukan di dalam banyak belajar, tapi cara ampuh mendapatkan ilmu laduni dan futuh dari Allah yaitu dengan cara ad-da'wah ilallah. Dakwah karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena dirinya, bukan karena orang, tapi dia ngajak orang untuk orang itu bisa dekat kepada Allah, bisa dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau itu futuh. Dan ilmu laduni paling besar orang mendapatkan ilmu laduni dan futuh lewat dakwah fisabilillah. Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah mengatakan, ma syai' yasurru qalban nabi mithl nashril ilmi wa tablighihi wal amali bih. Tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW melebihi seperti menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu.
Hal ini paling menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat mudah diberikan ilmu laduni kalau Nabi sudah senang, Nabi sudah ridho, Nabi sudah cinta sama orang tersebut karena menghabiskan umurnya untuk ad-da'wah ilallah, sebagaimana kedua orang tua Al-Habib Ali yang berkomitmen untuk menghabiskan umur mereka hanya untuk dakwah. Maka mudah bagi Allah memberikan ilmu laduni, memberikan futuh, bahkan memberikan anak yang luar biasa. Ini Habib Ali bukan ulama sembarangan, ulama besar, wali min awliyaillah al-kutub, ya. Kepercayaan kita ahli sunnah wal jamaah, ada yang diberikan gelar al-kutub, pemimpin para wali di zamannya. Nah, di antaranya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Haulnya dihadiri ratusan ribu orang, setiap tahun bertambah, bukan berkurang. Ratusan ribu orang. Ya, mungkin bisa jutaan kalau digabung dengan di Hadramaut. Di Hadramaut juga ramai. Yang di Solo juga ramai. Itu hampir beberapa hari itu acara. Ya, puncaknya tadi pagi acara haulnya. Al-Habib Idris bin Salim Al-Jufri, guru tua, itu juga tercatat sebagai salah satu murid beliau, Al-Khairat. Nah, mungkin pemahaman murid di sini dengan guru itu ada tiga macam guru, ya. Ada namanya Syekh Ta'allum, ada Syekh Tabarruk, ada Syekh Futuh. Ada guru yang disebut guru karena kita menimba ilmu kepada beliau, bertahun-tahun belajar kepada beliau, itu juga disebut guru. Guru di dalam belajar. Ada juga guru tabarruk, kita sering datang ke majlisnya, minta doa, minta ijazah, itu namanya tabarruk. Ada guru futuh. Nah, guru futuh ini yang istimewa, dengan sebab dia seseorang murid bisa menjadi wali Allah. Seorang murid bisa menjadi wali Allah. Nah, jadi guru tua, saya lihat di daftar murid-murid Al-Habib Ali, itu diantaranya adalah Habib Idrus, ya, bin Salim Al-Jufri. Kemudian ada juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, Darul Hadis Malang. Kemudian ada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad yang ada di Sik. Ada juga Al-Habib Muhammad Idrus, Al-Habsyi, dan juga ada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang yang sampai sekarang majelisnya masih ada. Ada di wilayah Jakarta, ya. Itu majelis taklim pertama di Indonesia. Umurnya sudah 100 tahun lebih. Setiap hari Ahad pagi sampai sekarang masih terus berlanjut majelis tersebut. Nah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau seorang syairun, ya, seorang penyair, dan juga seorang syekh di dalam tariqah dan muassis, pendiri, ya, muassis, pendiri ribat pertama di Hadramaut. Beliau mendirikan pesantren pertama di Hadramaut, di kota Seun, sampai sekarang diteruskan oleh anak cucunya. Nama sekolahnya itu Ribat Al-Ilmi Syarif, ya, Ribat Ilmi Syarif. Itu pesantren pertama di Hadramaut, didirikan oleh Al-Habib Ali. Kemudian beliau membangun masjid namanya Masjid Riyad di Seun, yang di Solo juga dibangun oleh anaknya. Kenapa haulnya diadakan
Solo, anak di Solo, Ali, Al-Habib Ali itu ada di Solo. Habib Ali bin Ali, ya. Kemudian cicitnya itu atau cucu, ya, cucunya itu Habib Anis. Baik. Nah, jadi diadakan di Solo karena ada anak kandung beliau di sana. Anak kandung beliau di sana. Kemudian beliau juga membangun zawiyah, tempat belajar di sana, di zawiyah, dan menulis kitab Simtud Duror. Nah, kitab maulid yang ditulis yang sangat terkenal itu Simtud Duror, ditulis oleh beliau. Dalam riwayat beliau mendikte kemudian ditulis oleh anak atau murid beliau, maka dijadikan kitab maulid pertama di kalangan Sadah Ali Ba'alwi yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, wa huwa awwalu man nazama qissata al-maulidi an-nabawi min as-sadati al-ashrafi al-Ba'alwi. Beliau orang pertama yang menyusun kisah maulid Nabi dari kalangan Sadah Ali Ba'alwi yang terkenal dengan nama Simtud Duror. Ini dipopulerkan oleh murid beliau datang yang dimakamkan di Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi, membawa maulid tersebut menyebarkan di Indonesia. Ya, begitu juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi. Jadi di Jawa sekarang banyak, ya, jamaah itu kaum muslimin membaca kitab maulid Simtud Duror, ya, bersamaan dengan Ad-Dibai, Syaraful Anam, dan maulid-maulid yang lainnya. Kitab-kitab maulid banyak. Baik. Beliau ketika berguru, tadi saya katakan bahwa guru beliau banyak, tapi ada satu guru futuh. Guru futuh beliau itu bernama Al-Habib Abu Bakar bin Saleh Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Al-Habib Abu Bakar ini di tempat tinggalnya tidak dikenal. Jadi orang kampung sendiri tidak mengetahui beliau itu seorang wali, tidak terkenal. Bahkan dalam satu riwayat beliau itu profesinya penjual madu, tapi ternyata itu beliau untuk menyembunyikan kewaliannya agar orang-orang tidak mengenalinya. Karena para wali yang sesungguhnya itu yuhibbul khumul, mereka suka untuk menyembunyikan dirinya, tidak suka syuhrah, terkenal. Nah, Abu Bakar begitu. Nah, ternyata ketika Al-Habib Ali mengenali Abu Bakar, disitulah beliau bisa kenali bahwa ini sang guru ini seorang wali besar. Mulailah Habib Ali beliau belajar kepada Al-Habib Abu Bakar sampai akhirnya dibukakan futuh. Beliau menjadi seorang ulama besar, bahkan sudah mencapai derajat al-khilafah al-kubra, sebagaimana yang sering disebutkan, ya, magom puncak kewalian, al-khilafah al-kubra. Dan beliau selalu mengatakan, keberhasilan saya bukan dalam masalah duniawi keberhasilannya, tapi dalam masalah wusul ilallah. Beliau bisa mencapai derajat sebagai seorang wali besar. Beliau mengatakan itu semua karena berkat ibu saya. Ya, beliau terkenal sebagai seorang yang sangat bakti sama ibunya. Bahkan beliau pernah mengatakan, seandainya ibu saya menjual saya menjadi budak dan dijual di pasar, saya ridho, saya tidak marah. Nah, beliau sejak kecil sudah memiliki kecintaan kepada ilmu agama ini, kecintaan kepada orang-orang soleh,
baik lewat bacaan maupun menghadiri majlis-majlis mereka. Setiap kali berjumpa dengan salah satu ulama, seorang wali, beliau pulang ke rumah mengatakan, wahai ibu, tadi saya ketemu ulama namanya Fulan bin Fulan, saya ketemu seorang wali Fulan bin Fulan, tolong umi doakan biar saya seperti mereka. Sang ibu selalu mendoakan, Allah yu'li maqamak, ya, semoga Allah meninggikan derajatmu. Begitu pula kalau beliau membaca kitab, membaca buku, di situ ada ulama, ada wali yang beliau baca, maka beliau akan pergi ke ibunya, wahai ibu, tolong doakan saya agar saya jadi seperti wali fulan. Didoakan. Nah, makanya jadilah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan ibunya pernah menyatakan, ketika waktu itu Habib Ali sudah menjadi ulama besar, di rumah beliau itu kurang lebih ratusan orang setiap hari datang ke rumah dan beliau jamu, potong kambing tiap hari. Kaya raya beliau, ya, kayanya dunia yang ikut, bukan beliau yang mencari dunia. Banyak orang berkumpul di rumah beliau. Kemudian sang ibu keluar, ada di antara mereka ulama-ulama yang hadir. Kemudian sang ibu mengatakan, wahai semua yang hadir, saksikanlah bahwa saya ini ibunya Habib Ali, bahwa saya ridho kepadanya. Dia dari sejak kecil sampai saat ini tidak pernah membuat saya marah, tidak pernah membuat hati saya sedih. Maka kalian jadi saksi bahwa saya ibunya Habib Ali, saya ridho kepadanya dunia akhirat. Kalau sudah sampai begitu seorang orang tua, ini berarti anaknya luar biasa. Kemudian Habib Ali melanjutkan, Habib Ali waktu itu menangis ketika sang ibu menyatakan hal demikian. Kemudian Habib Ali mengatakan, wahai semua yang hadir, tolong kalian jadilah saksi bahwa saya adalah anak yang berbakti. Jadi saksi nanti di akhirat di hadapan Allah bahwa saya Ali bin Muhammad adalah seorang anak yang berbakti kepada ibu saya. Itu. Guru fikihnya Abu Bakar bin Abdullah. Ya. Dari situ beliau kemudian dibukakan magom kewalian beliau, ya, sampai-sampai beliau ini termasuk ulama yang sangat menitik beratkan mengikuti para ulama terdahulunya. Apa yang mereka lakukan ulama terdahulu, yaitu yang beliau ikuti, tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Sabatu ala qadamir rasuli wa sahbi wa tabi'in lahum fasal wa tatabbu'i wa madaw ala qasdi sabili ila al-ula qadaman ala qadamin lizibni auza'i. Mereka mengikuti jalan Rasul, jalan para sahabat, jalan para tabi'in, dan jalan para salaf mereka, setapak demi setapak, semaksimal mungkin mereka ikuti jalan tersebut. Beliau juga pernah mengatakan bahwa musalsalah minhum asanid akhzihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi tariqa rushdin qad talakka alladhi laha min sirri amjad khalaiful amjadi abun yatalakka an abihi wa hakana fayamaka min abai kiramin wa ajdadi, yang artinya mata rantai ilmu kami ambil dari orang-orang yang memiliki sanad bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jalan petunjuk ini kami dapatkan dari orang-orang mulia, dari generasi ke generasi, lewat ayah kami, kakek kami, dan leluhur kami, yang semuanya mereka memiliki ilmu yang bersanad kepada Nabi Muhammad SAW. Ada nasihat dari beliau. Beliau kurang lebih menyatakan bahwa berusahalah kita menjadi orang yang mencuri perhatian orang-orang soleh, bukan menjauh. Jadi kebanyakan kan hanya sekedar hadir
pulang. Ini kalau di majelis-majelis orang-orang soleh yang besar ya. Tapi kata beliau, berusaha juga kamu dikenali oleh mereka. Makanya mencari muka kepada para aulia, para solihin dianjurkan. Tapi mencari muka ke pejabat dilarang. Tamalluk. Tapi mencari muka, mencari perhatian kepada orang-orang soleh, para aulia dianjurkan. Kenapa? Jikalau mereka mengenali kita, bahkan sampai mereka bisa mencintai kita, ketika Allah berikan anugerah kepada wali tersebut, kita kebagian berkah itu. Karena di dalam hati, Allah kalau turunkan anugerah itu dalam hati. Nah, dalam hati seorang wali itu di situ ada nama kita. Ada di pikirannya wali tersebut, maka kita dapat bagian tersebut. Idza kunta fi qalbi 'arifin billah wa nazalat 'alaihi al-anwar hasalta nasibaka minha. Apabila kau berada di hati seorang ulama, seorang wali, seorang soleh, turun itu rahmat, turun itu anugerah, maka kau dapat bagian tersebut. Beliau Al-Ghazali Syekh Yusuf An-Nabhani bahkan menyebutkan dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya. Jadi beliau ulama yang dikenal secara internasional pada masa itu, bukan hanya di wilayah Yaman. Karena Al-Ghazali Syekh Yusuf Nabhani, beliau ulama asal Libanon. Beliau mengatakan begini, wa ajma'u annahu min ajallil muhibbin li jaddihi mursalin fi hadzal 'asr bihaitsu annahu yastagriqu katsiran min awqatihi fi dzikrihi wa madhihi wa sholati 'alaihi wa lahu madaih faidah, yang artinya telah bersepakat para ulama bahwa sesungguhnya beliau Al-Habib Ali adalah orang yang sangat amat mencintai kakeknya Rasul Muhammad SAW. Fi hadzal asr, di masa kita saat ini, dengan beliau banyak menghabiskan waktunya hanya menyebut Nabi, memuji Nabi, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau memiliki pujian-pujian yang istimewa yang dipersembahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka kita bisa lihat di kitab Simtud Durar bagaimana beliau menceritakan tentang figur Rasul, sangat indah, yaitu sastra Arab yang sangat tinggi. Kalau orang mengerti ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu arud, ilmu qawafi, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu nahu, ilmu sorof, itu kita bisa tahu bagaimana sangat tinggi sekali bahasanya yang dituangkan dalam kitab Simtud Durar, dipersembahkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 3 ulama yang terkenal. Semua ulama itu cinta Rasul. Ulama yang benar-benar ulama itu semuanya cinta Nabi. Tapi ada 3 ulama dikenal sebagai mencintai Nabi sampai level yang ekstrim. Ya, sampai level yang ekstrim. Artinya apa? Itu pengen cepat ketemu Nabi, begitu. Udah, nggak usah lama-lama nih di sini, begitu. Itu terkenal 3 ulama, dikenal sebagai muhib Rasulullah, pencinta Rasul SAW. Yang pertama ada Al-Ghazali Syekh Yusuf Nabhani. Ada juga Imam Al-Bur'i. Imam Al-Bur'i itu kalau mendengar nama Nabi Muhammad pingsan. Saking hatinya itu ta'alluq, ya irtibat qawi bi Rasul. Dan yang berikutnya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu sampai beliau pernah mengatakan, yakadu min syiddati aswagi fuadi yatiru ilal habibi al-hub alladhi hubbuhu sakan fid damiri. Hampir-hampir rindu saya kepada Nabi Muhammad yang terlampau besar hingga hati saya ini terbang menuju kepada kekasih saya Nabi Muhammad, karena sudah tertanam cinta yang begitu dalam kepada Nabi Muhammad di dalam hatiku.
Itu syair-syair Habib Ali. Dan beliau membuktikan itu. Ya, membuktikan cintanya kepada Nabi dengan bukti nyata, dengan khidmah beliau, dengan amal beliau, dengan kitab yang beliau tulis. Ya, ada Kunuzus Sa'adah, ada Diwan, kemudian ada Simtud Durar. Itu membuktikan begitu cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada doa yang selalu dipanjatkan, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrim arwaha minna biligha'i khairil anami wa abligil mukhtara anna min salatin wa salami. Itu doa yang selalu dibacakan oleh beliau. Ada bagian yang sangat yang sangat penting di doa itu adalah wa akrim arwaha minna biligha'i khairil anami, muliakan roh-roh kami bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wa akrim arwaha minna biligha'i khairil anami. Jadi luar biasa kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terakhir ada beberapa kisah. Ya, pernah di Seun itu terjadi masa paceklik 3 hari. 3 hari orang kesulitan makanan, minuman. Beliau buka open house di rumahnya, memberikan makan selama 3 hari kepada satu penduduk Seoul. Bahkan yang di luar Seoul pun datang, semua beliau jamu, kasih makan. Dan tidak hanya di situ, yang dari pelosok yang datang ke Seoul, beliau mengatakan kita dapat kesempatan untuk dakwah. Siapkan guru-guru agama, karena orang-orang dari pelosok mereka tidak mendapatkan ilmu agama. Biarkan mereka ke sini, kita beri makan. Setelah itu ajarkan mereka ilmu agama. Jadi dikasih makan rohani dan jasmani. Itu Habib Ali. Ayah beliau meninggal. Beliau pergi ke Makkah. Sang ibu pesan, wahai anakku, jangan singgung masalah waris ya. Kamu gak usah bahas-bahas. Datang ke sana niat takziah, jangan niat cari waris. Lihat, ini seorang ibunya Habib Ali. Ya, harta yang paling berkah adalah orang yang paling mengalah dalam waris. Kata beliau apa? Harta yang kita dapat yang paling berkah adalah yang paling mengalah di dalam masalah warisan. Dia lebih mengutamakan saudara-saudaranya. Walaupun bagian waris sudah ada, ya. Ada namanya kan sulhu. Sulhu itu mufakat, ahli waris pembagiannya sekian-sekian, namanya sulhu. Tapi gak boleh menyalahkan hukum waris. Berangkat beliau ke Makkah. Sampai di Makkah, di sana takziah, ketemu saudara-saudaranya. Sampai berapa hari beliau mau pamit pulang. Ini saudara-saudaranya heran. Antum jauh-jauh dari Hadramaut ke sini hanya takziah, gak bahas masalah waris. Saya ke sini hanya takziah. Sudah begini, antum sebelum pulang kita bagi dulu warisnya, harta apa ada bagi. Ya sudah, dibagi. Ini hukumnya ke sini, ada saudara laki-lakinya, ada saudara perempuan juga. Ya, saudara perempuan ini nanti menikah dengan Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saqaf, salah satu ulama besar di Makkah, bermarga As-Saqaf, yang menjadi pemimpin semacam Rabitah Alawiyah di zaman itu. Pemimpin pertamanya, ketua pertamanya adalah Al-Habib Ali bin Ahmad As-Saqaf. Dan ini adalah guru, sekali lagi ya, guru daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Bahasim menulis dalam kitab nama sang guru. Hanya dibagikan itu harta tidak banyak. Terakhir tongkat ini dikasih, ada nama di situ. Tongkat abahnya ada nama Ali. Saking abahnya rindu sama Habib Ali, tongkatnya dikasih nama Ali.
Kata Ali, yang lain saya bisa mengalah, ngasih ke kalian, tapi yang ini enggak nih. Ini kan punya saya, yang ada nama saya. Kata mereka, oh gak boleh, kita juga pengen cari tongkat ini. Bagaimana? Diundi aja. Ketika diundi nama yang keluar nama Habib Ali, diambillah itu tongkat. Setelah itu kembali pulang. Jadi Habib Ali bin Ahmad As-Saghaf itu adalah ipar beliau, pengarang kitab Tarsyih Al-Mustafid dan juga kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah. Pulang beliau, ya. Nah, saya minta waktu sedikit ya terakhir. Kemudian ketika sudah pulang, beliau menceritakan begini. Di waktu saya masih kecil, saya belajar dengan saudara-saudara saya sampai subuh tidak tidur. Itu. Saya termotivasi dengan ulama-ulama terdahulu yang dimana mereka menghafal kitab Zubat, kitab Mulkah I'rab, kitab Alfiyah, bahkan ada di antara mereka menghafal kitab Minhaj, kitab Ihya Ulumuddin. Maka saya termotivasi untuk banyak menghafal kitab-kitab tersebut. Dan beliau mencontohkan apa yang dilakukan oleh para salaf. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengulang pelajaran yang dia belajar dari guru 25 kali. Jadi kalau habis belajar sama guru, pelajaran itu diulang sebanyak 25 kali. Kemudian disampaikan bahwa setelah itu mempelajari lagi sebanyak 25 kali. Al-Imam Fakhr Ar-Razi mengulang pelajarannya sebanyak 1000 kali. Sekali belajar, pelajarannya diulang sebanyak 1000 kali. Ini sama seperti Abu Ishaq Sayrazi, mengulang pelajaran selama 1000 kali. Inilah para salaf-salaf terdahulu. Maka kami juga demikian. Di usia anak-anak kami, saya, kakakku Habib Hussein dan juga sahabat kami Alwi As-Saghaf, kami mempelajari 12 kitab syarah dari Minhaj di waktu malam, lalu menghafal semuanya. Ya, jadi 12 kitab syarah dihafal semuanya. Kemudian ayah saya masuk ke kamar kami, ke ruangan kami, ketika kami masih sedang belajar. Ayah saya bertanya, kalian sedang apa? Maka kami mengatakan, sedang belajar wahai ayah. Maka sang ayah mengatakan, wahai anak-anakku, kalian masih belajar, luar biasa. Semoga Allah memberkati kalian. Itu. Jadi kalau anak-anak di masa dahulu yang dididik dengan pendidikan agama, malamnya begadang, tapi begadangnya ngaji, mahal kitab. Ya. Nah, dan terakhir di sini dikatakan, saya tidak pernah iri dengan magom apapun, tapi saya iri adalah orang yang seumur hidup tidak pernah menjelekkan orang lain. Saya tidak iri dengan magom kewalian, tapi saya iri kepada orang yang seumur hidup mampu menjaga lisannya, tidak pernah menceritakan kejelekan orang lain sama sekali. Seperti dua tokoh, kata beliau, ya, dikutip dalam hikayat. Yang pertama Syihabuddin Ar-Ramli, ulama besar mazhab Syafi'i di Mesir. Ketika Imam Syihabuddin Ar-Ramli wafat, sang anak memberikan pidato, namanya Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Wahai hadirin yang hadir, saksikanlah bahwa ayah saya seumur hidup tidak pernah lisannya dia gunakan menjelekkan seorang pun, tidak pernah menggunjing seorang pun. Itu kesaksian dari sang anak. Begitu juga Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, magtabtu ahadan mundu alimtu annal ghibah haram. Saya tidak pernah menggunjing seorang pun sejak saya mengetahui bahwa menggunjing hukumnya haram. Maka saat itu juga saya tidak pernah lagi menggunjing. Artinya seumur hidup tidak pernah menggunjing. Itulah para aulia wa sholihin. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalan mereka dan bisa mencintai mereka. InsyaAllah diberikan keberkahan bagi diri kita, anak turunan kita, keluarga kita, dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.